Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Halo semua, perkenalkan, saya Srimita Mutiara Burtarigan dengan NIM 20501010111162. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait tindak pidana main hakim sendiri. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan perkataan tindakan main hakim sendiri ini. Karena kasus main hakim sendiri ini sudah amat sering terjadi di Indonesia. Apalagi dengan maraknya kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan seperti pencurian, perampasan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, hingga pembunuhan yang dapat menyulut emosi masyarakat sehingga terkadang membuat masyarakat geram dan melakukan perbuatan main hakim sendiri, seperti beberapa cuplikan setelah ini. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, aksi main hakim sendiri memakan korban. Seorang pria tanpa identitas yang kedapatan mencuri tewas setelah dibakar bersama sepeda motornya di tengah sawah di Dusun Rabesen, Desa Duek Puter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan pada Selasa. Kali ini sebuah mobil dirusak massa di Jalan Brigjen Katamso, Simpang Jalan Pelangi, Kota Medan. Bahkan pengemudi dan penumpang mobil sempat dianiaya hingga tergeletak di jalan. Miris bukan? Terjadi tindakan main hakim sendiri seperti itu yang hampir menghilangkan nyawa orang dan sampai ada yang menghilangkan nyawa orang juga. Bahkan dalam beberapa catatan kasus tadi dikatakan bahwa setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri, bukti bahwa mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak didapatkan. Lalu, apa pengertian dari main hakim sendiri? Pengertian dari main hakim sendiri atau dalam hukum akademis disebut sebagai Eigenrechtung merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses sesuai hukum. Lalu mengapa masih ada tindakan main hukum sendiri di Indonesia? Padahal Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Ada dua faktor utama terjadinya main hakim sendiri di masyarakat Indonesia. Yang pertama yakni a hostile outburst atau ledakan amarah, atau yang kedua a hostile frustration atau ledakan tumpukan kekecewaan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sudah sangat rendah, sehingga masyarakat cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Kita telaah satu persatu faktor tersebut. Yang pertama, kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Masyarakat menganggapnya sebagai wujud membela korban, sebagai tindakan yang benar dan tidak akan ada hukum yang menjerat. Selain itu, hukum juga tidak lagi dianggap memenuhi keadilan yang dibutuhkan. Kedua, keresahan kasus tidak terungkap. Banyak sekali kasus pencurian yang tidak mendapat kejelasan. Barang-barangnya hilang, tidak pernah kembali, dan pelaku juga tidak pernah diadili. Masyarakat pun merasa muak dan memilih untuk memutuskan hukumnya sendiri. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Kasus-kasus yang tidak pernah terselesaikan dan tidak dilanjutkan tersebut pun memicu ledakan masyarakat. Sehubungan dengan ini, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai cara efektif dalam menumpahkan kemarahan kepada pelaku kejahatan. Terakhir, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. Keresahan dan lemahnya penegakan hukum lama-kelamaan akan menimbulkan ketidakpercayaan. Saat ini terjadi, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara dan perlindungan dilakukan dengan langkah kekerasan. Perlu diketahui bahwa pelaku main hakim sendiri tidak berlaku sebagai korban maupun penyelamat korban, melainkan sebagai pelaku kejahatan atas penganiayaan, kekerasan, ataupun perusakan. Nah, meski ada istilah khusus, perbuatan main hakim sendiri tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Meskipun tidak diatur secara khusus, para pelaku yang bertindak anarkis dengan dalih menyelamatkan korban dapat dikenai sejumlah sanksi pidana. Berikut sejumlah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindakan main hakim sendiri. Hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau kekerasan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dapat dikenai pasal 351 KUHP atau pasal 466 UU nomor 1 tahun 2023 tentang penganiayaan yang berbunyi sebagai berikut.
Apabila perbuatan main hakim sendiri itu dilakukan di muka umum dan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang, dapat dikenakan pasal 170 KUHP atau pasal 262 UU nomor 1 tahun 2023 tentang kekerasan yang berbunyi sebagai berikut. Apabila perbuatan main hakim sendiri tersebut hanya menyasar pada barang, maka dapat dikenakan pasal 406 KUHP atau pasal 521 UU nomor 1 tahun 2023 mengenai perusakan atau penghancuran barang milik orang lain dengan bunyi sebagai berikut. Berdasarkan uraian di atas, solusinya adalah yang pertama, jika terjadi perbuatan tindak pidana, masyarakat harus segera melaporkan ke pihak berwenang. Jangan mengambil keputusan sendiri, pelakunya harus diapakan. Yang kedua, pihak penegak hukum harus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah efektif menghukum pelaku tindak pidana dengan cara cepat tanggap dan laporan masyarakat yang masuk tanpa pandang bulu besar kecilnya kasus tersebut. Yang ketiga, masyarakat harus sepakat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Maka setiap pelaku main hakim sendiri pun juga patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sama dengan pelaku tindak pidana yang mendapat perlakuan main hakim sendiri tersebut. Dalam konteks negara hukum, memang tidak dibenarkan seseorang memberikan hukuman kepada orang lain dengan alasan seseorang tersebut memiliki kesalahan dan dalam rangka memberi efek jera pada pelaku tersebut, berdasarkan pertimbangannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain yang merupakan pelaku tindakan main hakim sendiri. Prosedur penegakan hukum pidana sangatlah penting, karena selain untuk memastikan terpenuhinya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, juga berfungsi untuk menjadi terlindunginya hak asasi manusia terduga pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait main hakim sendiri atau idle writing. Semoga bermanfaat. See you in the next education video.